Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan lagi kegiatan pembelajaran yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Ini di LKS halaman 17. Kita mulai dari materi bahasa Indonesia. Di sini ada bacaan yang berjudul Tari Nguri. Saya bacakan, silahkan disimak di LKS-nya masing-masing. Tari Nguri adalah tarian tradisional dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dibawakan oleh penari wanita secara berkelompok. Tarian ini menggambarkan keterbukaan dan keramahan masyarakat Sumbawa yang dicurahkan dalam bentuk gerak tari. Tari Nguri merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya di daerah Sumbawa sebagai daerah asalnya. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari nguri berawal dari tradisi nguri yang dilakukan oleh masyarakat Sumbawa. Pada zaman dahulu, masyarakat Sumbawa memberikan semangat kepada raja yang sedang mengalami berbagai masalah atau bencana melalui berbagai persembahan yang diberikannya. Tradisi ini merupakan sebuah dukungan, penghormatan, serta pengabdian masyarakat terhadap raja yang memimpin dan menciptakan kemakmuran untuk masyarakat. Terinspirasi dari tradisi masyarakat tersebut, salah satu seniman dari Sumbawa bernama Haji Muhammad Dea Batekal menciptakan tari nguri ini. Tarian ini dikemas dengan gerakan yang penuh makna dan gaya khas Sumbawa. Tari nguri kemudian mulai dikenal oleh masyarakat melalui berbagai acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian ini selalu dijadikan tarian utama yang wajib dibawakan setiap peserta dalam setiap acara sehingga dapat berkembang pesat di kalangan masyarakat Sumbawa. Nah, ini yaitu kita suruh mencari gagasan pokoknya lagi ya anak-anak. Ini saya jelaskan lagi bahwa gagasan pokok itu adalah kalimat inti yang disampaikan kepada kita pada satu paragraf anak-anak. Jadi setiap paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok atau kalimat intinya. Kemudian setelah kita menemukan gagasan pokok, maka kalimat-kalimat yang lainnya itu adalah gagasan pendukung atau kalimat penjelasnya anak-anak. Kita cari gagasan pokoknya pada paragraf yang pertama anak-anak. Paragraf yang pertama yaitu yang ini ya, yang ditandai dengan kalimat yang masuk ke dalam. Ini adalah paragraf yang pertama. Dari bacaan ini, saya baca lagi ya, tari nguri adalah tarian tradisional dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dibawakan oleh penari wanita secara berkelompok. Tarian ini menggambarkan keterbukaan dan keramahan masyarakat Sumbawa yang dicurahkan dalam bentuk gerak tari. Tari nguri merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya di daerah Sumbawa sebagai daerah asalnya. Ini gagasan pokoknya. Jadi gini anak-anak, lebih mudahnya. Sebenarnya kan gagasan pokok itu ada di awal atau di akhir kalimat dalam setiap paragraf. Tapi lebih banyak keluar itu memang di awal kalimat anak-anak ya. Tapi juga belum tentu. Tapi untuk lebih mudah kita mencermati, kita lihat kalimat pertamanya dulu. Apakah itu gagasan pokoknya? Maka kita lihat dulu. Di sini kalimat pertamanya yaitu tari nguri adalah tarian tradisional dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dibawakan oleh penari wanita secara berkelompok. Nah, kita cermati apakah ini gagasan pokoknya, apakah ini intinya yang ingin disampaikan kepada kita. Maka betul anak-anak, ini adalah gagasan pokoknya. Yang ingin disampaikan kepada kita yaitu tari nguri adalah tarian tradisional dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kalimat intinya anak-anak yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kalau sudah ketemu gagasan pokoknya yang kalimat pertama tadi ya, yang tari nguri ini sampai titik anak-anak ya. Jadi sampai titik ini adalah kalimat utamanya atau gagasan pokoknya. Maka kalau sudah ketemu gagasan pokoknya, kita lebih mudah mencari gagasan pendukungnya, yaitu dimulai dari
Nah, ini tarian ini menggambarkan keterbukaan atau keramahan masyarakat Sumbawa ini sampai kalimat terakhir anak-anak. Ya, sebentar saya tandai nanti saya bacakan. Jadi, mulai dari bacaan ini sampai terakhir ini sampai daerah asalnya ini adalah gagasan pendukungnya anak-anak, semuanya itu adalah gagasan pendukung karena kita sudah menemukan gagasan pokok ya. Jadi gagasan pendukungnya dimulai dari tarian ini menggambarkan keterbukaan dan keramahan masyarakat Sumbawa yang dicurahkan dalam bentuk gerak tari. Tari nguri merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya di daerah Sumbawa sebagai daerah asalnya. Ini adalah gagasan pendukungnya anak-anak ya, perlu diingat ya. Kalian harus bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjut pada materi PPKN. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, kebudayaan, dan keberagaman, sehingga membuat negara ini kaya akan keberagaman. Setiap keberagaman yang ada tentu dapat menimbulkan perbedaan. Sikap-sikap menghargai harus diterapkan oleh setiap masyarakat di tengah perbedaan yang ada. Adapun sikap menghargai keberagaman sebagai berikut. 1. Toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk menahan diri dan sabar dalam menerima perbedaan dan keberagaman. Dasar toleransi adalah saling menghormati martabat manusia, keyakinan, hati nurani, dan juga keikhlasan sesama makhluk beragama. Contoh, penerapan sikap toleransi antara lain menghargai teman yang sedang menjalankan puasa dengan tidak makan di depannya atau mengapresiasi macam-macam kesenian Indonesia. Itu adalah toleransi anak-anak. 2. Tidak menghina. Meskipun terdapat perbedaan dari segi agama, budaya, dan juga warna kulit, hendaknya kita saling menghormati antar sesama. 3. Mempelajari dan menikmati kebudayaan suku lain. Bersikap menghargai keberagaman adalah dengan cara menghargai dan menikmati kebudayaan lain. Kita akan mengerti aneka ragam budaya Indonesia yang tersimpan dan menjadi kebanggaan Indonesia dengan cara mempelajari kebudayaan lain. 4. Menjadikan keragaman menjadi kebanggaan. Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang unik dan memiliki aneka macam tradisi dan suku budaya yang unik. Oleh karena itu, kita harus bangga dengan negara sendiri. 5. Menjaga kerukunan. Saling menjaga kerukunan, tidak berbuat onar, tidak menghina, dan tidak saling merendahkan adalah sikap menghargai keberagaman. Hal ini akan mempererat tali persaudaraan di antara suku dan agama yang berbeda. Ambillah sapu lidi dan coba patahkan. Sulit bukan? Apabila kita mematahkan sebatang lidi sangat mudah. Tetapi lidi yang banyak akan disatukan, akan sulit dipatahkan. Artinya persatuan dapat menambah atau meningkatkan kekuatan. Warga masyarakat di lingkungan kita banyak dan beraneka ragam. Agama, budaya maupun status sosial ekonominya pun bermacam-macam. Keanekaragaman tidak menghambat pergaulan. Mereka hidup berdampingan, saling mengerti, saling membantu, saling menghormati, dan selalu bekerja sama. Suasana seperti itu menciptakan kerukunan dan persatuan. Hal tersebut tampak pada kebiasaan warga masyarakat seperti iuran membangun jalan kampung, menjenguk tetangga yang sakit, mengadakan peringatan Hari Besar Nasional, dan sebagainya. Persatuan sangat penting dalam hidup bermasyarakat yang beraneka ragam. Arti pentingnya persatuan dalam keanekaragaman sebagai berikut. A. Pergaulan antar warga masyarakat terjalin akrab. B. Setiap ada perselisihan segera dapat diatasi. C. Pekerjaan berat dapat diselesaikan dengan cepat.
D. Kehidupan di masyarakat serasi, tentram, dan damai. E. Meningkatkan kekuatan dan ketahanan masyarakat. Jadi anak-anak, pada materi PPKN ini ada sikap menghargai keberagaman yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak, yaitu mulai dari toleransi, tidak menghina, kemudian mempelajari dan menikmati kebudayaan suku lain, kemudian menjadikan keragaman menjadi kebanggaan, dan menjaga kerukunan. Kalau 5 sikap tersebut bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi kerukunan di negara kita, di lingkungan kita, di masyarakat, maka akan terjadi kerukunan, akan terjadi persatuan dan kesatuan, kemudian pergaulan antar warga juga terjalin dengan akrab ya. Jadi ini tidak hanya kita baca saja, namun harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Itulah anak-anak materi pada pembelajaran 4. Semoga anak-anak bisa paham, terutama untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi ya. Itu kalian harus bisa membaca dengan cermat anak-anak. Nah, jadi kalau kalian bisa membaca dengan cermat, maka kalian akan lebih mudah untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi ya. Terima kasih anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.